hari ini kita membahas terkait security tips from the frontline, cryptocurrency attacks yang akan dibawakan oleh Nico, Rayson, dan juga Max dari SOC Analis DewaGuard. Nah, mungkin boleh sekarang Max, Nico, dan Rayson nyalain kameranya dan mungkin mulai menyapa dulu nih teman-teman yang sudah hadir pada siang ini. Silakan. Ya, selamat siang peserta webinar Dewa Talks. Pada siang hari ini kami akan membawakan presentasi Cyber Security Awareness dengan topik Cryptocurrency Related Attacks and How to Not Be the Victim. Ya, akan dibawakan dengan saya sendiri, Maximilian, beserta dengan rekan saya, Ray dan Nico, selaku SOC Analis di DewaGuard. Next. Kami ini tim DewaGuard adalah tim cybersecurity 24/7 dari Dewa Web. Layanan cloud hosting nomor 1 dan paling favorit di Indonesia. Untuk kita, security adalah prioritas nomor satu. Kita sebagai tim DewaGuard, tugas kami adalah mengamankan infrastruktur cloud server agar terhindar dari serangan DDoS, botnet, malware, phishing, dan lainnya. Salah satu tanggung jawab kami ialah untuk sharing knowledge di Dewa Talks ini agar kalian ini semakin tahu tentang cyber security. Next. Ya, DewaGuard ini menawarkan layanan proaktif ya untuk perlindungan cyber security-nya. Seperti manage SOC 24/7, manage WAF dan anti-DDoS, vulnerability assessment dan penetration testing untuk network, web, dan mobile apps, attack surface management, dan cyber security awareness training. Dewa Talks terkait cyber security ini adalah visi dari Pak Edi, selaku CEO dari Dewa Web dan DewaGuard, untuk bisa membantu orang yang di Indonesia dari usia muda hingga lansia semakin aware dengan cyber security dan semakin pintar tentang cyber security itu sendiri. Cyber security ini semakin sangat penting sekarang ini karena kita hidup di era dunia teknologi yang modern ya, dan saling interkoneksi gitu. Dan seringkali banyak orang yang nggak aware dengan banyaknya ancaman yang beragam-ragam di dunia internet ataupun dunia cyber. Ya, next. Oke, sekarang ada crypto news yang pernah sempat viral waktu 22 November kemarin, yaitu Squid Coin atau crypto scam. Nah, Squid Token ini awalnya merupakan koin yang dikabarkan dapat didapatkan dengan konsep play to earn. Jadi, kita sebagai pengguna main game yang dibuat developer tersebut untuk mendapatkan kripto tersebut, yaitu Squid Coin. Nah, dikarenakan tren dan hype dari investors serta momen dari seri Squid Game di Netflix, maka harga token ini meningkat gila-gilaan sampai 2.681 per token atau 40 juta rupiah. Nah, namun developer tersebut kabur, mengambil semua uang tersebut, atau biasa yang dikatakan dengan kata kerennya itu rug pull ya, sehingga investor tidak bisa menguangkan token mereka. Terus ada news juga dari Jay Chou, yaitu penyanyi dan aktor asal Taiwan yang menjadi korban phishing dari Twitter yang berakibatkan aset NFT-nya Bored Ape senilai $550.000 AS atau sekitar 7,86 miliar rupiah dicuri oleh scammer. Nah, bisa dilihat di gambar sebelah ini, NFT yang sebelumnya milik Jay Chou sudah berpindah tangan menjadi milik E34F00. Juga ada news yang paling baru-baru ini masih fresh banget, yaitu data OpenSea bocor. Pengguna diminta waspada serangan phishing via email. Jadi, seorang pegawai di customer.io yang merupakan vendor email yang bekerja sama dengan OpenSea menyalahgunakan aksesnya itu untuk mengunduh dan membagikan alamat email yang ada sekitar 1,8 juta email pengguna.
Nah, email pengguna ini digunakan untuk phishing dan kejahatan lainnya, sehingga kalau kita ada daftar ke OpenSea, kita wajib waspada. Nah, ini adalah ciri-ciri dari email crypto phishing. Ciri pertama itu adalah kita bisa lihat informasi pengirimnya. Kita bisa lihat di gambar pertama adalah email dari Trust Wallet, tapi pengirimnya bukan Trust Wallet. Kita bisa lihat pengirimnya adalah noreply@antal18.dream.press. Dan pada gambar kedua, email dari MetaMask, tapi dikirim oleh tim @metamask.voting. Ini sangat aneh sekali. Tidak ada hubungannya sama voting, tapi yang ngirim voting. Terus kita cek aja di email checker. Ternyata emailnya invalid. Ciri kedua adalah email phishing pasti akan meningkatkan sense of urgency pada targetnya. Pada contoh pertama yaitu, our system has shown that your main wallet has not been verified by us. Kalau enggak, disuspend 48 jam. Ada gambar kedua juga. What if I don't complete the wallet verification? If you don't verify your wallet will be restricted. Nah, kalau orang-orang yang panik, pasti bakal verify kan. Nah, selanjutnya ciri ketiga adalah, kalau kita bisa lihat waktu di browser, Gmail di Chrome PC, kalau kita hover di buttonnya tersebut, akan keluar link di pojok kiri bawah. Di kasus ini, linknya tersebut adalah trk.klklik3.com. Ini sangat aneh sekali, gak ada hubungannya sama Trust Wallet. Nah, kalau di mobile, contoh yang di gambar kedua, kita bisa hold buttonnya tersebut. Jangan diklik, tapi di hold aja. Bakal keluar juga pop-up link, yaitu all.biz/goto.php bla bla bla. Nah, aneh banget linknya, nggak ada hubungannya. Jadi sebaiknya diabaikan saja. Kemudian kalau masih belum yakin apakah email tersebut phishing atau tidak, kita bisa copy linknya dan paste di virustotal.com. Nah, web ini akan menunjukkan link ini phishing atau bukan, malicious atau tidak. Nah, ternyata link tadi phishing. Core 3 dan security vendors analisisnya dari Komodo Valkyrie Verdict phishing database sama MCSoft menilai link tersebut sebagai phishing. Oke, next ya. Ini impersonation. Ini kasus dari kasus nyata ya sebenarnya ya. Jadi ada, sebelumnya teman-teman ada yang tahu nggak Step N? Aplikasi Step N. Mungkin boleh chat. Belum. Jadi kira-kira Step N itu aplikasi yang lagi seru ya. Kita beli sepatu, terus kita jalan kaki bisa dapat kripto. Kira-kira kasarnya begitulah. Nah, buat kita daftar ke si Step N, kita butuh namanya referral code. Nah, setahu saya satu referral code cuma bisa dipakai 3 kali. Nah, jadi kalau misalnya saya mau daftar nih, saya masuk ke Discord-nya si Step N, saya tanya, ada yang punya kode yang belum dipakai nggak? Yang bisa saya pakai gitu loh. Terus tiba-tiba ada satu orang reach out. Dia bilang, hello, Step N activation code, bla 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 bla. Oke. Terus kita cobain, ternyata nggak bisa. Dia bilang, oh ternyata harus diaktifasi kodenya. Gimana caranya? Dia kirim link. Nah, ini linknya yang seru nih. Proceed to generate validation ID or activation code kan di chatnya. Nah, kalau misalnya kita buka dia punya website, boleh next tolong. Nah, ini tampilan websitenya ya. Di sini ada beberapa pilihan wallet ya. Kalau misalnya yang mungkin teman-teman kenal, MetaMask Wallet, Trust Wallet, Coinbase itu yang paling umum ya kalau untuk yang DEX. Lalu next. Nah, di sini dia bakal minta kita buat connect wallet. Connectin wallet kita punya yang di MetaMask ataupun di Trust Wallet, kita connect.
kan biasanya kalau kita di PancakeSwap ya, PancakeSwap kalau misalnya kita klik connect, dia langsung otomatis. Cuman di sini kasusnya beda. Sepertinya memang sudah di set supaya dia muncul tulisan error connecting, supaya kita connect-nya manual. Oke, begitu kita klik connect manually, nah dia akan minta phrase. Ada 3 jenis, ada phrase, private key. Ini yang paling umum sih ya, phrase sama private key. Nah, begitu kita masukin, sudah. Itu seperti kita kasih kita punya rekening ke dia gitu loh. Jadi ini harus hati-hati banget. Begitu kita klik connect ini, kita masukin phrase-nya, udah. Kita punya harta, udah. Nggak ngerti lagi ya. Next, boleh. Nah, ini kalau bisa kita periksa link yang tadi ya, di Virus Total, ada satu udah kelihatan phishing. Ya, walaupun emang security vendor yang lain masih clean, tetap kita harus waspada. Kalau misalnya udah ada satu phishing aja, kita harus periksa ini kira-kira benar nggak sih. Kalau misalnya kita ragu, coba kita ngobrol ke teman-teman yang mungkin seperti tadi Project Step N ya. Kita ngobrol ke sesama pengguna, kira-kira ini benar nggak sih? Ya, jangan ragu buat bertanya. Oke, ini next boleh. Oke, selanjutnya ini adalah crypto dusting. Ya, crypto dusting itu serangan yang dilakukan. Jadi serangan attacker, dia send token dalam jumlah sedikit-sedikit, namanya itu dusting ya. Dia kirim ke random wallet. Tujuannya buat apa? Buat menipu korban dengan teknik phishing. Nah, ini bisa next, ini adalah langsung contohnya aja ya. Nah, ini contohnya. Misal kita lagi santai, diam. Tiba-tiba ada masuk token. Kalau ini kasusnya fill, ya, atau masuk 10 fill. Kita nggak pernah mengharapkan ada token fill masuk ke kita punya wallet. Ya, tapi tiba-tiba masuk. Nah, begitu kita klik, muncul http://www.filecoinswap.com. Ya, jadi ini website sepertinya digunakan supaya si korban bisa nge-swap fill token dengan token lain. Ya, jadi semacam dia bikin exchanger lah, exchanger khusus buat dia punya token. Nah, begitu kita masuk ke website ini Filecoinswap, nah kita lihat aja tampilan utama websitenya ya. Udah agak mencurigakan sebenarnya. Nah, lalu di sini juga seperti kasus yang tadi sih ya. Dia minta kita buat connect wallet. Kita harus connect wallet buat bisa nge-swap kita punya fill token ke token lain. Nah, kalau misalnya di sini fill ke Tron ya, TRX. Nah, ini masih belum terhubung. Kalau misalnya terhubung, kita klik connect wallet, udah itu di take over langsung sama si penipunya, si phishing-nya. Boleh next. Nah, ini yang kedua. Kalau yang ini ada 2 token ya, basic attention token. Yang kanan ada yang asli, yang kiri yang palsu. Nah, ini kasusnya juga mirip seperti yang fill tadi. Tiba-tiba masuk token BAT ke wallet kita. Oke. Nah, lalu kita periksa. Wah, kita dapat BAT token nih, dapat 111. Lumayan juga. Kalau misalnya kita convert dari BAT ke USDT misalkan, atau ke rupiah. Ini kan kira-kira sekitar 460.000, 500.000 kali ya. Lumayan. Nah, cuma kita harus hati-hati. Kalau misalnya ini kebetulan di kita punya wallet, muncul ada tulisan caution, this project is suspected to be a scam. Ya, ini good ada, tapi belum tentu ada. Ya, jadi maksudnya kalau misalkan nggak ada banner itu yang di atas, jangan 100% yakin kalau oh ini beneran BAT token. Ya, itu bisa aja scam, apalagi kita nggak mengekspek ada token itu masuk. Oke. Jadi dia itu sebenarnya bikin token kayak gini tuh nggak terlalu sulit ya. Jadi harus waspada teman-teman kalau misalnya dapat masuk begini 111
sekitar 500.000 rupiah. Jangan langsung tergiur buat kita swap. Kita benar-benar harus hati-hati. Oke, thank you. Ya, selanjutnya itu cryptojacking. Ada yang tahu gak sih itu cryptojacking itu apa? Jadi cryptojacking itu serangan malware yang dilakukan si attacker ini untuk menggunakan lebih dari 50% resource komputer korban untuk mining cryptocurrency tanpa izin dan sepengetahuan korban. Nah, jadi misalnya kalau komputer kalian nih terinfeksi malware crypto miner ini, iya benar, ini yang bikin laptop lemot. Jadi misalnya yang awalnya lancar, terus tiba-tiba sering nge-lag, sering nge-hang, habis itu jadi panas. Nah ini biasanya nih kemungkinan itu terinfeksi uh, crypto miner malware ini. Nah ini itu emang sifat alami dari si malware ini ya, soalnya kan dia buat mining crypto itu dia menggunakan resource computing yang tinggi sama energi intensif, jadi makanya itu bikin panas. Dan resource computing yang besar ini bikin komputer kalian nge-lag. Nah ini tuh buat ngerjain komputasi matematika yang kompleks buat ngedapetin si cryptocurrency yang diinginkan si attacker ini. Nah, next. Nah, ini news cryptojacking nih. Di 2021 ada malware namanya Krakonosh ditemukan di 222.000 lebih komputer. Nah, di mana mayoritas korban ini dia ngedownload game bajakan seperti GTA 5 sama NBA 2K19 dari torrent. Nah, karena di torrent ini nggak ada yang ngecek atau ngeverifikasi integritas filenya ya, jadi makanya software-software atau game-game kayak gini itu bisa ditemper dengan kayak crypto miner ini, habis itu bisa aja spyware, bisa ransomware, ataupun malware lainnya lah yang merugikan. Nah, next. Nah, ini contoh bot miner ya, atau malware miner crypto ya. Ini yang terdeteksi di SIEM kita pas April. Ya, April. Ya, makanya bajakan itu sebenarnya gimmick aja sih, soalnya di dunia ini kan kebanyakan nggak ada yang gratis ya. Jadi sesuatu yang gratis tuh patut dicurigakan gitu. Pasti ada sesuatu di belakangnya lah gitu. Asumsi aja kayak gitu supaya lebih aman. Ya, next. Nah ini yang IP yang tadi nih yang terdeteksi di SIEM kita, habis itu kita laporin. Nah di website di samping itu di kiri virus total. Nah, satu malware vendor ngedeteksi ini tuh malicious. Nah, terus website IP lainnya di abuse IPDB itu dia ketahuan dia ini abuser gitu. Deteksi. Biasanya deteksinya sih ya dari performa komputer sih, misalnya kalau tiba-tiba nge-lag, tiba-tiba panas. Nah, itu kemungkinan bisa dicurigakan sebagai malware. Bisa dicurigakan kena infeksi gitu. Nah, selanjutnya ini ada Ponzi scheme. Ini termasuk attack juga ya, cuman dia tidak menyerang sistem, tapi dia itu memanfaatkan kelemahan kita sebagai manusia gitu kan. Soalnya kan belakangan ini ada pandemi, terus jadi kita butuh penghasilan sampingan lah, karena kan ekonomi melemah gara-gara pandemi. Nah, di penipuan Videocoin cloud mining ini sebenarnya Videocoin ini legal atau kredibel di marketplace cryptocurrency gitu ya. Cuman pihak malicious ini menggunakan currency VD ini sebagai payout dari Ponzi scheme-nya yang dibuat dari
yaitu cloud mining. Nah, cloud mining itu adalah teknik cryptocurrency mining yang menggunakan resource third party. Jadi misalnya kalau Anda ini nggak punya resource buat mining cryptocurrency, jadi cloud mining ini berfungsi buat menyediakan resource itu gitu. Nah, next. Nah, bisa dilihat ya. Nah, ini kan agak nggak logis gitu. 200 USDT atau $200. Kalau diinvest dapat 2,5 kali jadi 500 USDT. 250% return of investment. Kan terlalu absurd gitu dalam misalnya jangka 1 bulan ataupun 1 tahun. Itu gede banget. Return rate 250%. Itu sih patut dicurigain. Terus habis itu sampai 10.000 USDT atau $10.000. Nah, kelipatannya itu semakin meningkat. Nah, ini yang memancing orang jadi tergiur gitu untuk menginvestasi kan. Sebenarnya itu ternyata cuma Ponzi scheme, cuman sebagai ya penipuan itu karena too good to be true. Next. Oke, sekarang ada beberapa tips dari kami tentang how to be safe in the crypto world. Jadi yang pertama, hindari melakukan koneksi wallet ke website sembarangan. Nah, kayak website yang phishing yang tadi dijelasin itu, kalau kita connect, ya pasti udah walletnya kita diambil alih oleh orang tersebut. Nah, makanya itu mesti kita lakukan analisa, kayak seperti copy link dan paste di virus total, biar tahu itu phishing atau enggak, dan lain-lain. Dan juga jangan mudah percaya terhadap customer support. Customer support tersebut belum tentu benar-benar customer support dari instansi yang ngirim email tersebut. Terus, wallet private key is private. Yang kayak tadi ada dijelasin juga, wallet private key adalah milik kita sendiri, jangan sampai dibagi-bagikan. Nah, kalau udah dibagiin, ya udah, wallet kita anggap hilang aja, udah pasti hilang. Kemudian abaikan token-token aneh yang muncul tiba-tiba, seperti crypto dusting tadi. Terus kemudian melakukan token swap di platform terpercaya atau yang mempunyai kredibilitas seperti Unicom Swap dan Pancake Swap. Dan juga jangan mudah terpancing dengan penawaran yang terdengar too good to be true seperti Ponzi scheme tadi yang tentang VD yang memiliki ROI yang sangat tinggi, itu sangat too good to be true. Kemudian ada 10 cybersecurity tips for personal. Yang pertama, always keep your devices and software updated. Nah, ketika update ini pasti ada security patch yang bakal memperbaiki celah-celah keamanan yang ada di perangkat atau software tersebut. Makanya kita harus selalu update ya. Terus kemudian use good antivirus and firewall. Seperti Bitdefender, McAfee, Norton, dan lain-lain yang sudah memiliki nama di kancah internasional. Kemudian protect or encrypt and backup your data regularly. Nah, dari backup ini kalau misalkan komputer kita kena compromise atau kena ransomware, data yang di backup nggak bakal hilang. Nah, kita bisa backup di Windows dengan OneDrive atau di Mac dengan iCloud atau pakai third party seperti Google Cloud, Google Drive. Nah, kemudian use strong password. Nah, gunakan password yang kuat dengan minimal 12 atau lebih karakter yang berisi kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Nah, ini akan mempersulit orang-orang yang ingin membrute force password kita untuk login. Kemudian use a good password manager seperti Dashlane, LastPass, and OnePassword. Nah, kalau ini di password manager, password kita pasti aman. Jangan store password kita di Chrome atau browser-browser lainnya, karena browser tersebut tidak aman, tidak terenkripsi. Kalau misalkan komputer kita compromise, pasti password-password yang ada di browser tersebut juga bakal bisa dibuka oleh attacker tersebut. Kemudian enable two-factor authentication atau 2FA for your email, WhatsApp, TikTok, Instagram, dan lain-lain. Kemudian don't click suspicious pop-ups, links, and email attachments. Ini seperti yang
di email phishing tadi. Jangan sembarangan buka-buka link yang ada tersebut. Pastikan lakukan analisa dulu di virus total dan lain-lain, atau email checker. Terus kemudian, don't use free or public Wi-Fi. If you must, please use VPN. Karena free public Wi-Fi ini sangat rentan dengan MITM atau man in the middle attack, di mana traffic kita yang lewat Wi-Fi tersebut akan diketahui oleh attacker tersebut. Kalau misalkan kita transaksi banking atau login, register, password tersebut sudah pasti diketahui oleh attacker tersebut. Kemudian don't give personal information easily, seperti nama ibu kandung atau tempat tanggal lahir. Nah, itu akan digunakan untuk login pada saat ditanya security questions, atau digunakan untuk menipu kalian juga bisa. Kemudian, in mobile devices, don't share your data easily, location, dan lain-lain. Karena itu adalah privasi kita ya. Selanjutnya itu ada 7 security tips for server administrators. Jadi misalnya ada nih server administrators, jadi penting untuk mengikuti 7 tips ini. Pertama itu always update your server OS, kernel, software, dan lain-lain. Nah, jadi tujuannya ini itu untuk misalnya versi lama dari OS tersebut atau versi lama dari software tersebut ada vulnerability dan itu bisa dieksploit. Nah, ini tuh diupdate supaya vulnerability yang ada di versi lama itu di-patch. Jadi agar di versi yang baru ini tidak terdapat vulnerability itu. Nah, next-nya itu kedua, install and configure your server firewall properly. Nah, ini tujuannya itu meminimalisir false positive dan mengurangi atau mencegah terjadinya false negatif. Jadi misalnya kalau rules-nya terlalu banyak atau rules-nya salah, nah jadi ini bisa menyebabkan false positif. Ataupun misalnya rules-nya kurang, nah ini bisa menyebabkan terjadinya false negatif, di mana ada yang tergolong berbahaya, tapi terdeteksi di firewall-nya itu tidak bahaya, jadi dia dibiarinin. Ketiga, use IDS or IPS that can block brute force attacks, anomalies, etc. Jadi tujuannya sama ya seperti nomor 2, untuk mencegah terjadinya false positif dan negatif. Keempat, use a good WAF and anti-DDoS protections. Tujuannya juga sama seperti yang nomor 2 dan 3. Nah, kelima, always backup regularly. More backups, the better it is. Nah, jadi seperti yang dibilang tadi ya, semakin banyak backup itu semakin bagus. Misalnya Anda membuat progres membuat perubahan itu supaya di save, dan misalnya kena attack malware gitu ya, atau kena ransomware, jadi bisa di restore, tidak semuanya hilang gitu. Keenam, disable, uninstall unused software and services. Nah, unused software and services ini kalau misalnya nggak digunakan, kan mungkin jadi terbengkalai gitu. Jadi kita tidak memerhatikan versinya, tidak mengupdate. Nah, ini bisa menciptakan celah gitu buat vulnerability. Jadi malicious agent itu bisa nge-exploit vulnerability itu. 7, secure SSH access. Nah, ini menjaga integritas file atau data transfer. Jadi misalnya kalau transfer data atau media, nah ini supaya tidak ditamper oleh malicious agent. Next. Seven security tips for website or hosting administrator. Nah, misalnya kalau Anda website atau hosting administrator, pertama ini, use strong password protection. Minimum of 12 characters, combination of letters, numbers, and symbol. Nah, ini tujuannya itu, kayak tadi dibilang oleh Nico ya. Ini untuk mencegah brute force atau orang untuk mengakses akun kita dengan mudah gitu.
semakin panjang dan semakin banyak kombinasinya, semakin susah untuk di brute force. Jadi itu akan membuat akun Anda lebih aman. Kedua, use good password manager like Dashlane, LastPass, dan OnePassword. Nah, password manager yang bagus ini itu penting banget karena mereka itu udah terevaluasi ya. Jadi mereka udah ratingnya bagus gitu. Misalnya kalau password manajernya belum ada rating ataupun tidak dievaluasi, jadi ini itu misalnya ada misalnya infrastruktur aplikasi mereka ya jelek gitu ya atau lemah, jadi kredensial kita yang kita simpan di password manager yang tidak kredibel itu, jadi bisa bocor. Jadi makanya penting banget untuk password manager ini pilih yang kredibel atau yang sudah ada rating gitu. Ketiga, always keep your CMS, WordPress, plugins, themes, or JavaScript libraries updated regularly. Ya, itu tujuannya sama ya, seperti tadi untuk mencegah adanya. Belum selesai. Tahan dulu. Jadi penting ya supaya mencegah terjadinya adanya vulnerability yang mesti dieksploit gitu. Nomor 4 untuk WordPress, use a good security plugin. Nah, dengan security plugin yang bagus ini mencegah adanya exploit juga. Kelima, install SSL and HTTPS properly. Get a grade A at sslabs.com. Nah, tujuannya ini untuk mencegah adanya ini ya, misalnya kelemahan, misalnya SSL-nya, install configure-nya itu salah ataupun tidak benar. Jadi dengan adanya grading ini, Anda bisa mengetahui apakah konfigurasi SSL atau HTTPS ini memenuhi standar atau tidak. Keenam, use a good WAF and anti-DDoS solution. Nah, ini untuk mencegah serangan DDoS yang beragam ataupun serangan-serangan yang beragam. Jadi misalnya kalau ada attack yang baru, ya pastinya firewall dan DDoS solution ini sudah mendeteksi ya, jadi sehingga bisa menangkal serangan-serangan yang terbaru gitu. 7, enable two-factor authentication. Nah, ini penting ya karena ketika credentials akun Anda diketahui orang lain, jadi 2FA ini menjadi safeguard akun Anda sehingga tidak hilang sepenuhnya dan dapat di-recover karena orang yang mengakses ini tidak mempunyai apa yang Anda punyai seperti nomor HP untuk OTP ataupun email dan 2FA lainnya. Next. Cybersecurity tips for application developers. Make sure your app development comply with the secure development standard and check with the OWASP ASVS. Nah, ini pertamanya tujuannya untuk mencegah adanya vulnerability sehingga menimbulkan celah untuk dieksploit malicious agent ya. Misalnya infrastruktur dari aplikasinya kurang itu di bagian security-nya, jadi itu kan menimbulkan celah buat malicious agent ya. Jadi makanya penting banget untuk membangun aplikasi sesuai standar security yang ditetapkan. Nah, di website OWASP ini akan tunjukkan guides dan standar-standar yang harus dipenuhi sehingga itu memenuhi standar security saat ini. Kedua, run penetration testing. Use third-party service or do it yourself. Nah, untuk mengetes kualitas infrastruktur security yang aplikasi yang dibuat dan mengetahui jika ada tidaknya kelemahan pada aplikasi, maka ini penetration testing ini itu penting. Jadi Anda tahu
aplikasi Anda ini lemah terhadap serangan apa. Dan misalnya ada, jadi bisa di-patch gitu. Ketika saat dirilis nanti tidak menimbulkan kebocoran data ataupun terinfeksinya malware gitu. Ya, next. Thank you. Nah, sebelum kita menutup webinar yang ini, apakah aku boleh minta sedikit kata-kata mutiara dari kalian untuk teman-teman yang mungkin sedang bermain atau berinvestasi di kripto, atau mungkin suka download bajakan gitu. Silakan coba dulu, siapa yang mau duluan mulai? Oke, dari saya dulu deh. Boleh. Jadi teman-teman pastiin banget kalau misalnya pakai password, kalau bisa ada kombinasi angka juga simbol ya. Lalu kalau misalnya untuk di kripto, terutama buat yang main pakai DEX, yang MetaMask, Trust Wallet, private key, jangan pernah disebarin ke siapa-siapa. It's only for you. Habis itu dari saya, nothing is free, everything is for a price. Jadi apapun yang gratis tuh pasti ada tujuannya. Meskipun tujuannya itu barang, tapi bisa jadi info Anda ataupun dan lain-lainnya gitu. Ya, nggak selalu objek, bisa jadi detail ataupun preferensi ataupun history gitu. Ya. Ya, penutupan. Thank you, Max. Thank you. Sekarang Niko nih, penutupan terakhir nih. Gimana, Niko? Oke, kalau dari saya, cyber security is everyone's responsibility ya. Nggak cuma penyedia sistem aja. Kita sebagai pengguna juga harus tahu nih gimana cara mengamankan data kita. Karena kalau misalkan kita dapat link phishing, gitu, Gmail kan belum tentu ngefilter link tersebut. Kita pasti dapat. Nah, kita harus analisa juga tuh. Benar nggak sih nih link phishing atau enggak nih? Kita boleh klik nggak? Kita boleh buka nggak? Nah, itu aja sih. Oke. Thank you, Niko. Such a great statement untuk menutup statement teman-teman semua. Jadi, sekali lagi thank you untuk Reisa, Niko, dan Max atas pembawaan materinya terkait cryptocurrency attacks. Hai sahabat Dewa Web, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan? Caranya gampang banget. Kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu, kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk, jangan sampai ketinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman, Dewa Web.